Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang pertanyaan ini. Kemana sih uang kita saat kita membeli saham? Ya, Mas Bro misalnya beli saham 1 lot, ya, uangnya itu yang Mas Bro keluarin buat beli saham itu kemana uangnya? Apakah buat modal perusahaan atau buat hal yang lain? Coba kita akan ilustrasikan gimana sih sebenarnya saham itu. Jadi misalnya Mas Bro bikin perusahaan, ya, perusahaan itu setelah perusahaan itu jalan, terus Mas Bro pengen buka cabang, ya. Tentu aja buka cabang perlu modal yang besar. Jadi Mas Bro misalnya nggak punya uang buat buka cabang baru, tapi menurut planning perusahaan kalau kita buka cabang itu akan cuan gitu ya. Jadi mau tidak mau ya Mas Bro itu kalau mau pengen dapat modal kan mengundang investor dengan cara menjual bagian dari perusahaan yang udah jalan tersebut. Ya, itu namanya saham. Jadi misalnya perusahaan ini nilainya 100 juta, ya. Terus Mas Bro pengen jual 50% buat kayak khalayak umum, ya, atau namanya IPO, Initial Public Offering, biar Mas Bro itu dapat dana segar dari penjualan saham tersebut atau penjualan bagian dari perusahaan tersebut. Tentu aja di sini ada kerugiannya, ya. Kalau misalnya sebuah perusahaan itu TBK atau IPO, itu dia akan menjual bagian dari dirinya sendiri. Jadi istilahnya nanti kalau untung nanti tentu aja dibagi oleh yang udah beli. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan kemana sih uang kita waktu kita beli saham, misalnya sekarang Mas Bro ini beli saham Telkom gitu ya, apakah duit yang Mas Bro keluarkan buat beli saham Telkom itu buat kepentingan Telkom untuk buka cabang atau bayar utang atau bayar karyawan? Jawabannya adalah enggak, Mas Bro, enggak, karena uang yang masuk di perusahaan, ya, untuk modal usaha atau untuk bayar utang atau untuk segala macam itu hanya pas waktu IPO pertama kali. Jadi kalau ada perusahaan yang baru mau listing di bursa saham, terus dia namanya IPO atau Initial Public Offering, atau menawarkan sebagian perusahaannya dipecah-pecah kecil-kecil jadi lembar saham ke masyarakat umum. Itu aja. Nah, terus kalau misalnya uang kita itu nggak masuk ke perusahaan, terus kemana? Ya tentu aja ke pemilik saham yang sebelumnya. Ya misalnya saya waktu IPO beli Telkom ya, 1 lembar misalnya, atau 1 lot ya, 1 lot Telkom. Terus setelah 5 tahun, ya kan, saya pegang Telkom 5 tahun, tadinya beli Telkom misalnya Rp500, nah, sekarang harganya udah 3.000, saya pegang 5 tahun kan gitu ya. Jadi kan udah naik harganya. Nah, kalau misalnya Mas Bro sekarang beli 3.000, ya tentu aja uangnya masuk ke kantong saya, bukan ke kantong perusahaan, karena saya udah bayar ke perusahaan waktu itu 5 tahun yang lalu, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu sekarang beli saham, itu uangnya itu nggak masuk ke perusahaan, tapi masuk ke pemilik saham sebelumnya, seperti itu ya. Dan uniknya jual saham tuh gini Mas Bro, investasi saham itu. Jadi kalau misalnya pas kita IPO beli, atau misalnya sahamnya masih murah nih, contohnya United Tractor, dulu tuh UNTR itu harganya adalah sekitar Rp800 ya, sekitar 10 tahun atau 9 tahun yang lalu itu Rp800. Terus sekarang itu harganya udah 20 ribuan, 22.000 kalau nggak salah. Jadi naiknya udah berapa puluh kali lipat. Sama aja, misalnya Mas Bro waktu itu misalnya tahun 2000-an itu beli saham UNTR, United Tractor atau Komatsu itu ya, itu senilai 1% misalnya, 1% dari keseluruhan perusahaannya gitu ya, 1%. Nah, nilainya misalnya waktu itu belinya cuma 100 juta misalnya. Nah, sama aja posisinya, kalau Mas Bro masih tahan tuh saham sampai sekarang, Mas Bro tetap akan jadi pemilik 1% dari perusahaan dengan nilai yang sekarang. Namanya kan usaha, Mas Bro. Namanya usaha itu bisa tumbuh loh. Namanya usaha, perusahaan itu nguntungin nyiptain laba mendapatkan laba terus, dan tentu aja perusahaannya akan semakin tumbuh, kekayaannya, ekuitasnya semakin naik. Tentu aja harga sahamnya akan semakin tinggi, ngikutin dari kekayaan perusahaan tersebut.
Jadi tetap aja Mas Bro tetap memiliki 1% dari perusahaan tersebut saat ini Mas Bro. Itulah namanya pemegang saham. Kenapa pemegang saham itu lama-kelamaan jadi semakin kaya? Ya karena memang dia itu ngikutin perkembangan usahanya. Begitu juga dengan sebaliknya. Misal Mas Bro beli sekarang perusahaannya udah jadi, bagus, beli nih, invest di situ. Tapi perusahaannya itu rugi. Kalau misal masih keep, ya Mas Bro nilai dari saham itu tetap dari berkurang gitu, seperti itu Mas Bro. Sesuai dengan pergerakan dari keuntungan perusahaannya. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa kok awal IPO, waktu IPO, waktu pertama kali perusahaan itu jual saham ke publik, itu kenapa kok orang beli? Ya, apa alasannya? Apakah karena dia menginginkan harga saham itu ke depannya naik? Ya, itu adalah salah satunya, namanya capital gain. Tapi ada yang kedua. Yang kedua adalah di dalam saham itu namanya ada bagi hasil Mas Bro. Namanya itu dividen tiap tahun biasanya ya. Jadi orang beli saham itu yang kedua ini bisa ngarepin juga dari dividen tadi atau pembagian hasil dari laba perusahaan. Contohnya Telkom ya, hari ini Kemdet itu membagikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaannya dibagi ke semua pemegang sahamnya, dibagi misalnya berapa puluh juta, berapa ratus juta lembar itu dibagi. Kalau nggak salah 16 triliun dibagi segitu, itu jatuhnya satu lembar saham adalah 168 rupiah. Kalau misalnya Mas Bro itu punya 1 juta lembar ya, 1 juta lembar saham, berarti Mas Bro udah dapat berapa nih? 168 juta Mas Bro. Seperti itu ya, itu namanya dividen gitu. Jadi ya orang itu beli saham waktu IPO itu juga ngarepin dividen ini tiap tahun ya, lumayan deh. Kita tinggal beli perusahaannya, kita udah punya sebagian dari perusahaannya, tentu aja berhak dari sebagian labanya tentunya ya. Namanya dividen. Jadi kalau orang yang udah punya saham bagus di perusahaan yang bagus dengan jumlah yang besar, itu tinggal tidur aja Mas Bro. Tiap tahun dia dapat dari dividen atau keuntungan dari perusahaannya tanpa melakukan apapun. Itulah pemegang saham gitu ya. Jadi ya itu sih sedikit yang kita tahu tentang saham. Jadi kalau Mas Bro itu sekarang beli saham, itu uangnya nggak masuk ke perusahaan, itu masuk ke kantong dari orang pemegang saham sebelumnya Mas Bro ya. Tapi Mas Bro setelah itu beli, nanti Mas Bro pindah nama. Kalau nggak salah itu pindah nama 2 atau 3 hari, itu Mas Bro udah pindah nama ya. Nah, nanti Mas Bro memiliki sebagian dari perusahaan itu, dan tahun depan atau beberapa bulan yang akan datang Mas Bro berhak mendapatkan dividen perusahaan. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.